Oke, selamat datang teman-teman. Kali ini kita akan bahas materi request dari teman-teman sekalian. Nah, ada salah satu request dari teman kita yaitu aljabar olimpiade. Nah, lihat ya, aljabar angka pemfaktoran 1. Oke, apa sih itu? Kita lihat. Nah, ulasannya harusnya kalau anak SMA sudah bisa ya ngefaktorin ini kan ya. Kita juga udah sering lah ya ketemu hal yang kayak gini. Kalau kita pengen ngefaktorin ini berarti berapa yang kalau ditambah itu jadinya min 2, kalau dikali jadinya min 8 gitu kan. Kalau saya dulu gitu ya, nggak tahu teman-teman sekalian gimana. Berapa ya kira-kira berarti min 4 dan 2. Oke, berarti ini tuh kita bisa faktorkan jadi x min 4 x plus 2 sama dengan 0. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya sambil sambil kalau misalkan ada yang belum dapat gitu ya, jadi kita dikit lah kita review ulas kilas. Kalau ditambah jadi min 4, kalau dikali jadi min 5. Oke, berarti berapa nih? Min 5 sama 1. Oke, jadi kita punya x min 5 sama x plus 1. Ya, kalian nah mau coba ngaliin pelangi. X kali x kuadrat. X kali 1 x. X tambah min 5x min 4x. Bener kan? Min 5 kali 1 min 5. Oke, jangan ragu lah ya. Oke, selanjutnya gimana kalau depannya ada koefisiennya? Nah, contohnya kayak gitu. Nah, dengan cara yang sama, kalau saya adalah saya kaliin dulu 2 sama min 6. Jadinya berapa? Min 12. Min 12 ya. Jadi kalau dikali jadinya min 12. Kalau ditambah jadinya min 1. Nah, ini berapa nih? Min 4 sama 3, ya kan? Berarti min 4 sama 3. Min 4 sama 3 berarti gimana? Nah, bukan. Kalau kayak gini, x min 4, x plus 3. Nah, ini jelas salah, karena depannya 2 kan. Oke, sekarang jadi yang benar. Saya hapus saja semuanya. Jadi yang benar adalah kita tulis setengah dulu, baru 2x. 2x. Nah, yang di sini ini min 4 dan plus 3. Nah, jadi gitu. Semuanya ingat, semuanya 2x. Kalau dikaliin jadi 4x kuadrat. Nah, makanya kita harus bagi dia sama 2. Yang bawah juga gitu. Ini kalau dikaliin berarti jadi 3 sama 4 kaliin dulu jadi 12. Kalau ditambah jadinya 8. Berarti kita punya berapa nih? 6 sama 2 ya. Oke, jadi pemfaktorannya gimana? Sepertiga kali 3x plus 8 3x plus 12. Oh iya, biasanya sebagian besar orang tuh nanti duanya ini kita coret sama yang ada di sini. Jadinya kan x min 2 2x plus 3. Nah, yang ini juga tiganya yang ini kita coret sama yang di sini. Jadi jadinya kx plus 8 kali x plus 4. Nah, gitu kalau mau sederhana. Tip. Oke, urusannya sekilas kayak gitu. Nanti kalian coba pelajari sendiri buat yang ini. Selanjutnya saya ingin bahas tentang kalau ingat, kalau A plus B kali A plus B
dikuadratin jadinya bakal ini. Banyak banget yang salah nulis, ya yang bukan salah nulis, salah konsep. Kalau A plus B kuadrat jadinya A kuadrat plus B kuadrat. Nah ini salah besar. Ini salah besar ya. Jadi ini salah. Karena apa? Ya karena kalau kalian pelangi jadinya nggak gitu. Jadinya yang ini. Ada plus 2AB-nya. Terus yang A min B kuadrat ada min 2AB-nya. Nah sekarang gimana cara kita? Maksud saya nulis ini terus ini apa? Maksud saya adalah ada beberapa cara yang buat memfaktorin gitu ya. Kalau kita nggak mau ingin tahu cara yang tadi, kita bisa pakai cara yang ini. X min 2 kuadrat. Gimana biar dia jadi kuadrat utuh? Berarti kita pakai yang min kan? X min 2A. Berarti A-nya X. Jadi ini X kuadrat. A-nya X. Kalau A-nya X, jadi ini min 2X. Berarti B-nya apa nih? Karena ini 1, berarti B-nya 1. Jadi B-nya 1. Dan ini plus 1 kuadrat. Oke, berarti kita harus bentuk ini jadi X kuadrat min 2X plus 1. Nah, ini namanya menyempurnakan kuadrat. Karena ini min 8, berarti ini harus dikurangi 9 biar tetap min 8. Nah, yang ini dia jadi X min 1 kuadrat. Karena B-nya 1 kan tadi. Min 9. 9 itu 3 kuadrat. Saya ganti jadi 3 kuadrat. Ya. Oke. Jadinya gitu. Ini kuadrat dikurangi kuadrat. Nah, kita simpan dulu. Kuadrat kurangi kuadrat. Yang ini juga kayak gitu. Sama saja. Kita punya X kuadrat min 4. Ini biar jadi kuadrat sempurna harus gimana? Cara cepatnya adalah kita bisa X kuadrat min 4X. Nah, min 4 kita bagi 2, kita kuadratin. Jadi min 4 kita bagi 2, kita kuadratin. Jadinya min 2 kuadrat. Nah, ini 4 kan berarti. 4 biar jadi min 5 harus dikurangi 9. Nah, berarti sama dengan apa? X min 2 kuadrat. Nah, dikurangi 3 kuadrat. Nah, ini bentuk kuadrat dikurangi kuadrat. Gimana cara ngefaktorin kuadrat kurangi kuadrat? Kita lihat di slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah bilang kalau A kuadrat min B kuadrat itu bisa difaktorin jadi A plus B kali A min B. Nah, kalian pelangi kalau nggak percaya ya. Nanti kita peroleh A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Nah, misalkan gimana kita punya soal, tentukan pasangan bilangan bulat A, B sehingga A kuadrat min B kuadrat sama dengan 23. Nah, kayak gitu. Misalkan soalnya segampang itu. Berarti kan kita punya gampang ya? Nggak tahu lah, cobalah. Berarti kan kita punya yang pertama apa nih? Kita faktorin dulu. Berarti jadi A plus B kali A min B sama dengan 23. Nah, oke. Karena 23 itu prima ya. Jadi pasti A plus B kali A min B itu kemungkinannya hanya 1 kali 23 atau min 1 kali min 23. Jadi ada 2 kemungkinan doang gitu ya. Nah, pertama, kalau dia 1 kali 23 berarti kan kita bisa susun A plus B nya 1, A min B nya sama dengan 23. Nah, ini dapatnya berapa? Kita peroleh eliminasi, ditambah aja, ditambah berarti A nya 2A 24. Jadi kalau ditambah dapat A nya 12.
Nah, berarti dapat juga B-nya B sama dengan A sama dengan 12, B sama dengan min 11. Terus, nah tapi kan bisa kebalikannya kan, bisa kita ini A plus B sama dengan A plus B sama dengan 23, nah gitu, bisa dibolak-balik. Terus A min B sama dengan 1. Berarti kalau kita eliminasi kita dapat sama sih, A-nya 12. A-nya 12, tapi B-nya jadi 11. Nah, itu buat yang pertama. Itu kita punya dua solusi ini udah. A-nya 12, B-nya min 11, A-nya 12, B-nya 11. Kalau min 1 sama min 23 gimana? Min 1 kali min 1 kali min 23, maka kita bisa pilih A plus B nya min 1 dan A min B nya sama dengan min 23. Kok dong, A min B nya sama dengan min 23. Eliminasi kalian dapat apa nih? Berarti A nya min 24. Oke, jadi kita dapat A nya sama dengan min 12, B nya sama dengan min 12, A tambah B sama dengan min 1. Min 11 berarti. Ya, gitu. Terus kalau yang contoh satunya, nah pokoknya caranya sama lah ya. Nanti kayaknya bolak-balik. Ini kan tadi kalau kita lihat kan ini 12 min 11, 12 11, min 12 11. Berarti yang kurang kan, kalian bisa tebak kan yang kurang apa? Yang kurang adalah A-nya min 12, B-nya min 11. Oke. A-nya min 12, B-nya min 11. Nah, kita punya 4 jawabannya. Sip. Nah, terus gimana nih? Lanjutnya apa nih? Kita coba dulu. Yang ini sebenarnya saya ketemu soal ini di SMP dulu. Gimana cara kita ngerjain itu? Kita faktorkan satu persatu. Ini, kalau kita faktorkan jadinya apa? Ini kan jadi 1 min setengah kali 1 plus setengah. Ya kan? Nah, yang ini apa? Ini jadi 1 min sepertiga kali 1 plus sepertiga. Oke. Dan seterusnya sampai 1 min 1/100 kali 1 plus 1/100. Terus gimana nih? Habis itu 1 min setengah, 1 plus setengah jadi 3/2, 1 min sepertiga jadi 2/3, 1 plus sepertiga jadi 4/3. Kalau misalkan ada 1 min 1/4 kali 1 plus 1/4, jadinya apa nih? 1 min 1/4, 3/4 kali 1 plus 1/4, 5/4. Tuh, kita lihat. Ini kan bisa kita coret nih. Kalau dikaliin jadinya 1 kan. Ini juga kecoret. Nanti ini juga bakal kecoret sama sebelahnya. Dan yang terakhir, yang ini juga akan kecoret sama sebelumnya. Jadi 1 min 1/100 itu juga akan kecoret. Jadi tinggal setengah kali ini, setengah kali 1/100, 101/100. Jadi hasilnya
101/200 gitu. Nah, itu hasilnya ya. Nah, kegunaannya itu bisa semacam itu, bisa kita buat pecah terus kayak gitu. Nah, sebenarnya yang ini tadi kan juga ada hubungannya sama yang ini. Ini kan jadi kuadrat dikurangi kuadrat nih. Kalau kita lanjutin, berarti kan ini sama aja jadi X min 1 ditambah 3 kali X min 1 dikurang kali X min 1 dikurang 3. Jadinya apa nih? X plus 2 dan X min 4. Kita lihat ke atas. Oh, bukan ke atas ya, ke samping. X plus 2 kali X min 4. Nah, sama kan dengan nama yang tadi, kayak gitu. Jadi ada berbagai macam cara. Kalau kita makin tahu banyak, itu kita bisa makin tahu harus lewat mana yang paling gampang, gitu ya. Yang ini juga sama lah ya. Nah, yang ketiga saya ingin tunjukkan yang ini. A plus B plus C kuadrat itu kalau dikuadratin jadinya gini. Nah, kalian pelangi kalau nggak percaya. Oke, kita coba lah ya. Kalau kalian pengen coba ngikutin polanya, ya kita giniin aja. A plus B kurung plus C kuadrat. Nah, ini kan sama aja dengan A plus B kuadrat plus 2A plus B kali C ditambah C kuadrat. Nah, baru ini kamu pecah sama yang tadi, jadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat tambah 2AC tambah 2BC tambah C kuadrat. Nah, itu ya. Dapat ya. Ini A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, 2AB, 2AC, 2BC. Nah, sama kan? Nah, oke. Nah, sekarang dari sini kita bisa pakai ini untuk apa? Misalkan kita punya bentuk, nah di bawah ini. Kalau kita punya bentuk di bawah ini, terus mana nih? Ketahui itu. Nah, sebelum kita ngapa-ngapain, kita breakdown dulu nih yang ada di sini. Ini tuh sebenarnya bisa jadi apa? Ya, A plus B kali A plus C. Jadinya apa? A kuadrat tambah AB tambah, oh bagus nih, A kuadrat tambah AC lalu tambah B tambah BA tambah BC gitu kan. Ya nanti A plus B tambah B plus C berarti jadi AB tambah AC tambah B kuadrat tambah BC. Jadi A kuadrat terus AC AB BC. Yang ini B kuadrat terus AB AC BC. Oke, yang ini berarti nggak usah saya terusin, sama gitu ya. Jadi C kuadrat tambah sesuatu. Oke, gitu aja biar pendek. Nah, berarti jadinya apa? A kuadrat tambah B kuadrat. Jadinya A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ditambah 3 kali AB tambah AC tambah BC. Ya kan? Karena muncul 3 kali kan, AC tambah AB tambah BC-nya. Yang di sini juga ada. Yang di yang paling terakhir. Oke. Yang ini udah ada nih nilainya. Yang ini udah ada nilainya. Yang ini udah 15 tadi kan. Terus berarti tinggal yang AB tambah AC tambah BC. Itu bisa kita dapat dari mana? Dari yang tadi. Kan kita punya dari rumus tadi berarti
AB tambah AC tambah BC itu sama dengan A plus B plus C kuadrat min A kuadrat min B kuadrat min C kuadrat per 2 gitu ya. Oke, mantap ya musiknya, emang ini waktu Ramadan luar biasa nih, luar biasa. Masih ada sahur keliling di sini. Udah, komennya gitu aja. Terus nggak habis-habis lagi, mantap. Dan ini sama dengan A plus B plus C, berarti 25 dikurangi 15 per 2 atau sama dengan 25 dikurangi 15, 20, 20, 10 gitu ya. Nah, berarti hasilnya tadi A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat 15 ditambah 3 kali 10 berarti sama dengan 15 tambah 30 45 gitu ya. Kayak gitu. Nanti kalau udah, saya sering gunain ini kalau udah dapet di polinom nanti banyaklah kegunaannya pemfaktoran ini. Jadi kita ke pemfaktoran dulu lah. Nanti di materi request selanjutnya kalau ada yang mau lanjutannya kita lanjutin. Oke. Halo. Nah, ini sekarang kita ke latihannya. Ada 2 latihan kalau nggak salah yang saya bikin. Ya, ada 2. Tentukan semua bilangan bulat ini sehingga merupakan bilangan kuadrat. Oke, kita ya biasa aja kita ini. Kita apa namanya? Tulis. Jadinya apa nih? Nah, kalau ada bentuk kayak gini, saya suka mengelompok-kelompokkan biar jadinya bagus. X saya kelompokkan sama X plus 3, lalu yang ini saya kelompokkan jadi 1. Kenapa kayak gitu? Nanti kita lihat. Coba kita lihat ya. X kali X plus 3 jadinya apa? X kuadrat plus 3X gitu kan. Lalu X plus 1 kali X plus 2 jadinya apa? X kuadrat plus 3X plus 2. Itu kan? Plus 1. Nah, ini tuh saya punya sesuatu hal yang menurut saya spesial. Ini di sini sama X kuadrat plus 3X kuadrat plus 3X. Kayak gitu. Nah, jadi kita bisa misalkan X kuadrat plus 3X tuh jadi A gitu misalkan. Berarti kan itu sama aja dengan A kali A plus 2 tambah 1. Nah, ini kan jadi A kuadrat plus 2A plus 1. Nah, kan kalian udah tahu itu tadi sama dengan A plus 1 kuadrat. Oke, artinya apa? A-nya berapapun, hasilnya akan jadi bilangan kuadrat. Jadi semua bilangan bulat X akan membuat X kali X plus 1 kali X plus 2 kali X plus 3 plus 1 bilangan kuadrat. Jadi jawabannya, jadi yang memenuhi semua bilangan bulat X itu jawabannya ya. Lalu kita coba lanjut ke yang ini. Kita punya itu. Nah, kalau kayak gini, langkah yang pertama saya lakukan biasanya adalah membentuk bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat apa yang ada gininya? Pastinya dia bilangan kuadrat dari bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat dari Y kuadrat gitu kan. Dia kuadrat dari Y kuadrat. Nah, bentuk umumnya berarti apa? Berarti ini kira-kira bentuknya tuh Y kuadrat Y kuadrat ditambah sesuatu Y ditambah B kuadrat, entah nanti
ada sisanya ditambah sesuatu atau enggak gitu ya. Bentuknya pasti gitu. Nah sekarang karena ini 4Y pangkat 3, jadi saya nebaknya adalah kalau Y kuadrat tambah AY tambah B kuadrat, oh iya kita ini aja. Kalau dikuadratin jadinya apa? Saya tulis di kirinya nggak apa-apa ya. Jadinya berarti kan Y kuadrat dikuadratin. Jadi Y pangkat 4 ditambah AY dikuadratin. A kuadrat Y kuadrat ditambah B dikuadratin. Jadi B kuadrat. Nah, baru ditambah 2 kali AY pangkat 3 ditambah 2 kali BY kuadrat ditambah 2 kali ABY. Kayak gitu kan. Nah, yang pangkat 3 kan cuman AY pangkat 3. Nah, saya jadi bisa tahu bahwa A-nya itu adalah 2. Jadi ini akan sama dengan ini. Yang saya lingkarin ini sama dengan yang ini. Oke, jadi A-nya 2 ya. Oke, sekarang jadi saya tahu bahwa saya bisa bentuk kayak gini. Y kuadrat tambah 2Y. Kayak gitu, karena A-nya 2. Nah, sekarang belakangnya apa nih? Ya nggak apa-apa. Y kuadrat plus 2Y aja. Dikuadratin jadinya apa? Coba, Y kuadrat plus 2Y dikuadratin. Berarti kan jadinya Y pangkat 4 tambah 2Y kali Y kuadrat. Jadi 4Y pangkat 3. 4Y pangkat 3 ditambah yang terakhir adalah 4Y kuadrat. Oke. Jadinya kayak gitu ya. Berarti kita punya yang di sebelah kiri itu jadinya adalah Y kuadrat plus 2Y kuadrat. Terus karena ini ada min 4Y kuadratnya, kita harus kurangi dengan 4Y kuadrat. Terus min 26Y kuadrat min 60Y plus 225 sama dengan 0. Nah, kita punya kayak gitu. Berarti ini sama dengan Y kuadrat tambah 2Y kuadrat min 30Y kuadrat min 60Y tambah 225 sama dengan 0. Oke. Nah, kita lihat dengan baik sekarang. Min 30-nya coba dikeluarin jadi apa? Ini jadi Y kuadrat tambah 2Y kuadrat min 30 kali Y kuadrat tambah 2Y gitu kan, tambah 225 sama dengan 0. Nah, gimana kalau kita misalin Y kuadrat tambah 2Y sama dengan A? Berarti kan kita punya A kuadrat min 30A tambah 225 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita, ini kan sama dengan A min 15 kuadrat. Nah, sama dengan 0. Atau dengan kata lain, kita punya Y kuadrat tambah 2Y min 15 kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti kita tinggal faktorin Y kuadrat tambah 2Y min 15
sama dengan 0. Faktorin jadinya apa nih? Kalau dikali jadi min 15, kalau ditambah jadi 2. Oh, dapat. Ini ya. Plus 5 ya. Y plus 5 kali Y min 3 sama dengan 0. Oke, jadi dapat ya. Dapat Y-nya sama dengan min 5 dan Y-nya sama dengan 3. Oke, dapat 2 jawaban kita ya. Sip. Nah, kayak gitu penggunaannya. Kalau saya gunainnya kayak gitu. Nanti di kesempatan lebih lanjut kita coba bahas yang lain-lain lagi. Sip. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Selalu semangat, selamat belajar, stay safe everyone. Oke. Nah, ini dia guys, teman kita yang telah merequest materi tersebut.